Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana. Saya dari kelas 4E Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 2110631110194. Adapun di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan perempuan dalam hadis. Nah, sebelumnya bahwa kepemimpinan ini menjadi faktor yang sangat mendukung dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kepemimpinan yang baik akan mengantarkan kepada tujuan yang sebenarnya. Lalu dalam Islam, menjadi seorang pemimpin ini haruslah amanah, karena akan memikul beban tanggung jawab masyarakat yang dipimpinnya. Sukses dan sejahteranya masyarakat didasari oleh pemimpin yang amanah. Lalu kepemimpinan ini biasanya disandarkan kepada laki-laki, akan tetapi pada zaman modern ini kepemimpinan boleh saja disandarkan kepada perempuan dengan syarat memenuhi kualitas sebagai seorang pemimpin. Nah, terkait pemimpin perempuan, maka hadis berikut menyebutkan yang berbunyi, Hadasana Utsman ibnu Haisam, hadasana Aufun anil Hasan, an Abi Bakrah, qala laqad nafa'anillahu bikalimatin samituha mi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da makitu an alhaqa bi ashabil jamali faqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala la yufliha qaumun walau amrahum ra'atan, yang artinya bahwa telah menceritakan kepada kami, Utsman bin Al-Haisam telah menceritakan kepada kami, Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakran, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal, tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penduduk Persia dipimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisra. Beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis di atas muncul dan diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar seorang perempuan di tanah Persia menjabat sebagai seorang pemimpin ratu. Ini terjadi di tahun ke-19 Hijriah, sebagaimana tradisi yang telah turun-temurun dianut pemimpin negara yang menggantikan pemimpin sebelumnya selalu laki-laki, tidak pernah sekalipun perempuan. Tetapi di tahun tersebut perempuan atas nama Buwaran binti Syairawai mendobrak tradisi yang selama ini berlaku. Hal ini dikarenakan saudara laki-lakinya dipegang sebagai pengganti kepemimpinan sebelumnya karena terbunuh dalam sebuah strategi perebutan kekuasaan. Nah, dilihat dalam konteks sejarah, diketahui bahwa perempuan zaman dahulu sangat tidak dihargai dan dipandang sebelah mata. Sebelum Islam datang, perempuan memang dianggap tidak memiliki daya dan upaya. Artinya, perempuan hanya sebagai beban hidup di dunia karena ia tidak bisa ikut dalam berperang berbeda dengan laki-laki. Dengan hal tersebut, ketika seorang anak perempuan lahir, maka si anak tersebut dikubur hidup-hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu berbeda jauh ketika Nabi Muhammad SAW diutus sekaligus mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya, sehingga muncullah Quran surat An-Nisa, surat yang khusus untuk perempuan. Adapun sanad dalam hadis tersebut ialah yang pertama dari Utsman ibnu Haisam, lalu dari Aufun, lalu dari Hasan. Dari Hasan ini kemudian dari Abi Bakrah, lalu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, isi matan dalam hadis di atas ialah la yufliha qaumun walau amrohum amro'atan. Nah, adapun muharisnya ialah hadis riwayat Bukhari.
Dalam konteks yang disampaikannya hadis Rasulullah SAW, maka dapat dipahami bahwa kepemimpinan perempuan pada waktu itu tidak akan efektif, rendahnya kredibilitas terutama terkait kompetensi kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini merupakan faktor utama karena tidak adanya kewibawaan akibat diskriminasi gender sangat berpengaruh dalam hal ini. Namun jika dikaitkan dengan konteks kekinian, hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Di era modern, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Artinya, perempuan ini telah diberikan akses yang sangat luas seperti menuntut ilmu dan bentuk lainnya. Sehingga kompetensi kepemimpinan yang dimiliki juga sama baiknya seperti laki-laki. Nah, pada hadis tersebut pula ditekankan pada bangsa Persia, pengangkatan seorang ratu tidak lain karena tidak ada lagi saudara laki-laki yang bisa menggantikan pemimpin sebelumnya. Hadis ini juga disinyalir berkenaan dengan doa Nabi SAW ketika mendengar kabar bahwa Raja Persia menyobek surat Nabi yang dikirim kepadanya. Spontan Rasulullah berdoa akan kehancuran bangsa itu suatu hari, dan di abad ke-9 itulah Allah mengabulkan doa Nabi. Karenanya hadis ini tidak bisa dinilai secara umum, tetapi berlaku khusus saja. Nah, adapun pendapat para ulama mengenai hadis kepemimpinan perempuan menyebutkan bahwa dari Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya wanita tidak berhak untuk menjadi pemimpin walaupun dalam lingkup yang lebih terbatas. Nah, adapun menurut Abu Hanifah dibolehkannya seorang wanita menjadi hakim, tetapi tidak boleh menjadi hakim dalam perkara pidana. Al-Ghazali pun memberikan argumentasinya bahwa perempuan tidak boleh menjadi khalifah kenegaraan dan kehakiman dengan hujah hadis yang dirawayatkan oleh Abi Bakar di atas. Adapun dari nilai pendidikan dari hadis di atas ialah bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin. Pemimpin di sini memiliki makna dan cakupan yang sangat luas. Dia bisa menjadi pemimpin pemerintahan, pemimpin pendidikan, pemimpin keluarga, dan pemimpin untuk dirinya sendiri. Nah, adapun makna dari kepemimpinan bahwa manusia pada dirinya memiliki tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, dari hadis riwayat Ibnu Abbas. Berangkat dari konsep tersebut, maka tidak ada satu konsep pun dalam Al-Quran yang membatasi perempuan untuk menjadi pemimpin. Bahkan Al-Quran pun mendorong manusia untuk menjadi seorang pemimpin. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.